Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang terdiri dari Indah Nurfitriasari, Nurlailani Lamsari, Septiana Rahim, dan Yulia Chandrawardana. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar tentang metode perkembangan kognitif. Pengertian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Proses perkembangan kognitif. Menurut Piaget, setiap individu pada saat tumbuh mulai bayi yang baru dilahirkan sampai menginjak usia dewasa mengalami 4 tingkat pertumbuhan, yaitu 1. Tahap sensorimotorik pada usia 0-2 tahun. Bayi membangun suatu pemahaman tentang dunia melalui pengkoordinasian pengalaman-pengalaman sensor dengan tindakan fisik. Yang kedua, tahap praoperasional pada usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dari berbagai gambar. Yang ketiga, tahap konkret operasional pada usia 7-11 tahun. Anak dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Yang keempat, tahap operasional formal pada usia 11 sampai dewasa. Di tahap ini, remaja berpikir dengan cara yang lebih abstrak, logis, dan lebih idealistik. Karakteristik perkembangan kognitif peserta didik dan tahap-tahapnya. Masa anak-anak awal 2-7 tahun, kemampuan berbeda pada tahap praoperasional dan fase dibagi menjadi 3 subfase, yaitu 1. Berpikir simbolik, yaitu kemampuan berpikir tentang objek meskipun tidak secara langsung. Yang kedua, berpikir egosentrik, yaitu berpikir tentang benar atau tidaknya suatu berdasarkan sudut pandang sendiri. Yang ketiga, berpikir intuitif, yaitu kemampuan menciptakan suatu tetapi tidak mengetahui alasan untuk melakukannya. Kemampuan lain yang dikuasai anak pada tahap ini yaitu memahami identitas, memahami sebab akibat, mampu mengklasifikasi, memahami angka, empati, dan teori pikiran. Batasan pemikiran praoperasional. Sentarasi, yaitu anak fokus pada satu aspek. Irreversibility, anak gagal memahami beberapa tindakan dapat dibalik fokus pada situasi bukan pada transformasi. Penalaran transduktif, yaitu mereka melompat dari suatu penalaran ke lain dan mencari suatu sebab ketika tidak menemukannya. Animisme, yaitu anak mengatribusikan kehidupan pada objek yang tak hidup, ketidakmampuan membedakan penampakan dan kenyataan. Tahap perkembangan bahasa berbicara pada masa kanak-kanak awal, yaitu periode prelinguistik 0-1 tahun, periode linguistik 1-5 tahun. Fase satu kata adalah anak mempergunakan satu kata untuk menyatakan pikiran yang kompleks. Kedua, fase lebih dari satu kata, yaitu membuat kalimat sederhana lebih dari satu kata. Yang ketiga, fase diferensiasi 2-5 tahun, yaitu keterampilan anak berbicara dan mulai berkembang pesat. Tahap kemampuan memori yang berkembang pada masa kanak-kanak awal. 1. Metode pemrosesan informasi. Encoding, yaitu penyiapan informasi untuk penyimpanan jangka panjang. Strike, yaitu penyimpanan ingatan untuk jangka panjang. Retrieval, yaitu proses informasi diakses kembali dari penyimpanan. Yang kedua,
pada semua usia mengenal dapat dilakukan lebih daripada mengingat, tetapi kedua kemampuan tersebut meningkat pada masa kanak-kanak. Yang ketiga, membentuk memori anak. 1. Memori generik, yaitu menghasilkan strip bagi rutinitas yang akrab untuk memandu perilaku. Yang kedua, memori episodis, yaitu memori jangka panjang tentang peristiwa yang sering terjadi. Yang ketiga, memori autobiografi, yaitu memori tentang peristiwa tertentu. Masa kanak-kanak akhir, operasional konkret. 1. Proses operasi, yang meliputi negasi, yaitu hubungan antara benda satu dengan benda yang lainnya. Timbal balik, yaitu hubungan sebab akibat keadaan. Identitas adalah anak sudah mampu mengenal deretan benda-benda yang ada. Yang kedua, kemampuan kognitif, yaitu pemikiran spesial, sebab akibat, klasifikasi, studi, dan kesimpulan transit, penalaran induktif, serta konservasi. 3. Pokok pembahasan kognitif. Di sini kita akan membahas perkembangan memori yang meliputi memori sensoris, yaitu sistem penyimpanan awal yang sementara bagi informasi sensori yang masuk. Memori kerja adalah gudang jangka pendek bagi informasi yang telah dikerjakan seseorang. Memori jangka panjang, yaitu gudang drukna kapasitas dengan kapasitas penyimpanan tak terbatas. Metamemori adalah memahami memori. Anak usia 5 dan 7 tahun mengalami perkembangan signifikan dan reorganisasi. Mnemoik, yaitu strategi untuk mengingat, yaitu bantuan memori eksternal, pengulangan, organisasi, elaborasi. Perkembangan pemikiran kritis adalah pemahaman terhadap permasalahan secara mendalam. Perkembangan kreativitas adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru. Dan perkembangan bahasa yaitu narasi dan percakapan serta spesifikasi definisi. Masa remaja operasional formal. Unsur yang terpenting dalam mengembangkan pikiran seseorang adalah latihan. Latihan apa? Yaitu latihan untuk berpikir, merumuskan masalah, dan memecahkan masalah, serta mengambil kesimpulan. Pengalaman dibagi menjadi dua, yaitu pengalaman fisik dan pengalaman matematis logis. Pengalaman fisik adalah tindakan seseorang terhadap objek yang dihadapi untuk mengabstraksi sifat-sifatnya. Yang kedua, pengalaman matematis logis adalah tindakan objek untuk mempelajari akibat tindakan terhadap objek tertentu. Kemampuan yang dimiliki pada tahap operasional formal yaitu ada 3, abstrak, fleksibel, dan kompleks. Abstrak yaitu seorang remaja tidak lagi terbatas pada hal-hal yang aktual, serta pengalaman yang benar-benar terjadi. Fleksibel dan kompleks yaitu seorang remaja mampu menemukan alternatif atau jawaban penjelas tentang suatu hal. Logis, remaja sudah mulai mempunyai pola pikir sebagai peneliti, di mana mereka mampu membuat suatu perencanaan untuk mencapai suatu tujuan di masa depan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Akhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.